Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar kameranya belum dipasang, Kak. Jelas. Di rumah itu. Nah, baik. Selamat malam teman-teman. Saya yang pertama menyampaikan mohon maaf dari Pak Reja karena beliau dengan waktu yang berbarengan ada sebagai pembicara pada salah satu seminar di Jawa Timur, Surabaya. Jadi posisi beliau lagi di Surabaya, makanya tadi pengen dibuka dulu sebetulnya sama beliau, makanya pengen di jam tadi 7 kurang berapa ya? 18.55 tuh pengen gabung dulu kalau dikira tidak ada MK. Ternyata kata ketua kelas atau niar itu ternyata ada MK. Tadinya mau bicara sama Patri, minta dicepetin tapi nggak enak juga mungkin. Jadi akhirnya beliau titip salam aja buat teman-teman. Hari ini mungkin saya yang akan gantiin dengan materi yang udah disiapkan. Jadi hari ini kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 7.89 ya? Atau jam setengah 9? Nah, baik, kita mulai aja karena waktu. Kita mulai dengan materi yang kedua tentang ini. Nah, ini terkait dengan mata kuliah ekspor impor, policy atau kebijakan ekspor impor dan marketing strategi, pertemuan kedua. Jadi dalam pertemuan kali ini lebih mengedepankan lebih ke marketing strategi dulu. Nah, di sini ada pertanyaan mengapa perlu strategi marketing atau strategi pemasaran. Ini sangat-sangat perlu karena dengan adanya strategi marketing itu adalah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Ini suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Baik. Ya, jadi strategi marketing itu salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Makanya perlu ada strategi marketing. Ya. Kemudian di sini ada apa saja strategi marketing. Ya. Di sini ada yang disebut dengan segmentasi pasar. Ya. Jadi segmentasi pasar di sini adalah suatu strategi dalam bisnis untuk mengenali kelompok konsumen yang menjadi target. Ya, jadi strategi dalam bisnis untuk mengenali kelompok konsumen sebagai targetnya. Jadi harus tahu segmen pasarnya apa. Ya, jadi kalau teman-teman punya sebagai entrepreneur atau wirausaha atau wira swasta juga itu harus mempunyai atau harus mampu mengetahui bisa melihat segmentasi pasarnya. Jadi targetnya siapa nih gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi musim hujan,
targetnya ya biasanya atau yang lebih sederhana yang kemarin yang nyata bahwa lagi situasi pandemi itu kan segmentasi pasarnya yaitu mereka atau konsumen atau masyarakat itu membutuhkan masker. Nah itu makanya para pengusaha masker itu kemarin waktu saat pandemi parah-parahnya itu bagus karena memang pas segmennya pas ya. Jadi dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi menjadi targetnya, targetnya itu orang-orang dari kelas yang anak-anak, remaja, dewasa, sama orang tua itu pasti waktu saat kemarin membutuhkan masker. Kemudian yang kedua, strategi marketing yang kedua penentuan pasar sasaran, ya. Sama dengan yang tadi, kalau tadi segmennya apa, yang ini pasar sasarannya apa? Apakah pasarnya itu kelas menengah, atau kelas atas, atau kelas bawah, gitu ya. Jadi harus mempunyai, kalau teman-teman punya jiwa entrepreneur, harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui atau tahu sasaran kita siapa atau bagaimana, gitu ya. Jadi jangan sampai produk yang kita jual itu produk yang mahal, tapi salah sasaran, dijual di tempat yang kelas menengah ke bawah, yaitu nanti tidak akan laku ya. Jadi harus pandai-pandai melihat atau menentukan pasar sasarannya siapa. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Ya, jadi kalau dalam hal kayak kuliner, mungkin makanan yang sekiranya mampu dibeli oleh masyarakat kelas bawah sampai menengah, pasti beda harganya dengan makanan yang bisa dibeli sama orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih. Kemudian yang ketiga yaitu positioning, ya. Positioning di sini merupakan strategi untuk menguasai pikiran konsumen dengan apa yang ditawarkan perusahaan. Jadi memposisikan produk kita itu diingat oleh konsumen gitu ya. Diingat oleh konsumen. Jadi positioning, jadi memposisikan bahwa produk yang kita tawarkan itu kalau bahasa kitanya sangat ini ya, sangat berkesan buat yang konsumennya itu gitu. Jadi mempunyai posisi yang strategi yang bisa diingat, jadi mudah diingat dan dapat cepat diingat ya. Jadi itu akan lebih mempermudah atau produk kita akan lebih sampai ke konsumen. Ya, jadi ada tiga strategi di sini harus dikuasai kalau teman-teman jadi seorang entrepreneur ya. Jadi pandai-pandai segmentasi pasarnya, kemudian pasar sasarannya juga harus jelas, ya. Di mana kita harus menjual barang itu, apa kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas. Dan yang ketiga, bagaimana caranya memposisikan merek kita itu diterima sama masyarakat, bahkan menjadi diingat selalu sama masyarakat, ya. Contoh sederhana misalnya dalam mungkin kalau minuman dulu belum ada yang namanya kopi kenangan mungkin ya. Kalau sekarang kan ada, itu suatu inovasi sebetulnya. Sehingga mereka mempunyai kemampuan berjiwa entrepreneur sehingga mampu menginovasi produk. Padahal sama aja kopi, cuman namanya bikin diingat, mudah diingat, dan bukan aneh ya, unik gitu ya. Ada kopi kenangan, ada bakso bercucu beranak, ada bakso kuburan mantan. Nah, itu sesuatu hal inovasi yang bisa dikategorikan memposisikan merek kita itu diterima sama konsumen,
ya sama masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu ada di segmen yang kita bahas satu-satu, ada segmentasi pasar. Di sini ada yang disebut dengan segmentasi pasar tradisional ya. Jadi di sini udah jelas kalau disebut pasar tradisional ya tradisional dalam arti beda dengan pasar modern. Mungkin kalau yang sederhana kalau kita membeli atau menjual, kalau kita sebagai penjual menjual sayuran di pasar tradisional, pasti harganya beda dengan pasar modern atau yang ada di supermarket. Ya, pasti beda harga, beda kualitas juga. Mungkin kalau kualitas lebih bagus di tradisional karena langsung dari misalkan dari kebun kalau sayuran. Tapi kalau di supermarket kan sudah diawetkan, sudah di packing, jadi itu beda ya. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar yang kedua itu segmentasi pasar individual ya. Segmentasi ini mengkelompokkan individu berdasarkan identitas. Ya, seperti tadi ada jenis kelamin, ada usia, ada tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Ya, itu adalah segmentasi pasar individual. Jadi mengelompokkan identitas ya dari atau identitas pribadi masyarakat ya. Tujuannya agar menentukan identitas tersebut yang paling potensial untuk membeli produk kita ya. Jadi kalau misalnya segmentasi usianya usia anak-anak ya berarti kan kalau kita mempunyai produk untuk taruhlah mainan ya pasti kan segmentasinya usianya usia anak-anak gitu ya. Atau mungkin sebaliknya kalau kita mempunyai misalkan produk fashion yang apa yang bagus misalkan ya, itu sesuai dengan tingkat ekonominya. Mungkin yang ber ber apa, bermerek akan lebih mahal daripada yang biasa. Makanya harga di, supermarket dengan harga di pasar tradisional pasti beda, ya. Ada yang bilang begini, "Ah, itu mungkin, karena di supermarket atau di mall itu kena pajak." Iya, itu karena kena pajak itulah harganya akan naik, ya. Tapi kadang-kadang kan ada produk yang, limited edisi ya, jadi tidak hanya beberapa yang dibuat, tidak banyak. Kadang-kadang kan orang kita itu kalau pakai baju, tiba-tiba ada yang sama bajunya, ya. Nah, karena apa? Karena memang produk itu dibuat lebih dari satu. Tapi kalau yang limited edisi ya istilahnya hanya beberapa aja. Jadi tidak akan ada yang sama. Mungkin ada yang sama tapi entah berapa orang begitu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, didiskusikan silakan. Silakan diskusi aja. Kalau sama saya diskusi. Ada Izin yang bertanya, Pak. ya silakan. Siapa nih? Saya tutup dulu. Saya dengan Emil, Pak. Emerald. Ya, Emerald, silakan Emerald. Gimana? Kalau ini saya mau nanya kalau untuk yang apa? Tadi kan pasarnya ke yang musim-musiman ya, kayak masker, terus lainnya apa? Maksudnya itu kita nyetoknya jangan terlalu banyak kah? Atau kita gimana tuh, Pak? Atau kita nurutin pasar berarti kita nggak fokus di satu dagangan gitu, Pak? Iya, jadi ada kalanya kita tergantung dari segmen pasarnya, ya. Dalam arti gini, kalau kita atau situasi kondisinya memang kondisi yang sangat ini, kayak contoh sederhana pandemi lah. Kondisinya kan itu setiap
informasi dari televisi, media itu kan selalu berkembang. Itu, memang lari lagi ke kitanya ya, apakah kita makanya di sini seorang entrepreneur itu dituntut harus bisa me me apa ya, menilai atau menghitung, ya mengestimasi kira-kira ini akan habis atau enggak, gitu. Tapi kalau misalnya barang itu barang yang atau tadi contoh sederhana masker. Masker ini walaupun di stok banyak juga, walaupun pandemi sekarang udah mulai berlalu juga, tetap, anjuran dari pemerintah itu bahwa K5 atau K3 itu tetap harus dilaksanakan, berarti salah satunya ya masker harus ada dan tetap akan, tidak akan redup lah bahasanya ya. Tapi kalau misalkan, kita produksi kayak apa ya, dulu kan ada yang namanya apa, yang kaca di depan muka itu apa namanya, kayak helm itu loh. Itu kan sekarang udah Face shield. itu udah nggak terlalu dipakai. Ya kita juga harus harus bisa menghitung, ngapain kita nyetok banyak gitu ya. Jadi dari situlah kita harus ada mempunyai kemampuan untuk, menilai, menghitung atau mengestimasi apa nih yang kira-kira, perlu disetok dan tapi kalau misalkan barang-barang yang sekiranya bisa bertahan lama ya tidak salah sih kita nyetok, tapi jangan terlalu, eee, banyak karena tadi akan namanya perekonomian kan berputar. Jadi kalau terlalu banyak menyetok juga nanti akan apa, si uang itu tidak akan berputar. Tapi kalau tidak ada stok juga ya salah juga karena memang masyarakat sekarang masih membutuhkan kalau kita bicara tentang, segmen di, masker itu segmennya kan bisa kelas menengah, bisa kelas atas, bisa kelas bawah, tergantung dari jenis maskernya. Ya mungkin kalau kita secara secara apa ya, penilaian atau diprediksi lebih banyak menyetok masker dalam kelas menengah ke bawah karena memang itu, satu harga lebih murah, bahan baku, bahan penolong dan, apa, BEP-nya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau masker yang mahal ya paling orang-orang tertentu, jadi jangan terlalu banyak nyetok gitu, karena memang harganya juga mahal. Orang kan mikir 2 kali ya, misalkan beli masker dengan harga yang taruhlah 20.000, yang satu ada yang 200.000, pasti kan orang yang pas-pasan uangnya ngambil yang 20.000 lah gitu. Tapi kalau orang yang kelebihan uang mungkin bisa ngambil yang itu karena tadi gengsi, ada kalanya gengsi lah, ada kalanya itu untuk pertemuan-pertemuan dengan klien lah gitu. Ya jadi balik lagi ke pertanyaan Emerald bahwa, eee apakah harus menyetok atau tidak itu tergantung dari kita bisa menilai atau memprediksi. Nah, kayak misalkan sekarang kemarin musim hujan, ya kan kita bisa membaca atau kita sering lihat informasi di media bahwa musim hujan itu sekian bulan sampai bulan ini itu bisalah stok payung misalkan karena berkaitan dengan hujan ya. Tapi kalau udah mulai musim panas ya pasti jangan terlalu banyak nyetok karena apa, yang orang jarang beli payung di musim-musim panas gitu. Kemarin bahkan ada yang tidak bisa memprediksi ya, kemarin waktu zaman pandemi itu kan mungkin teman-teman atau MSN sendiri, lihatlah, apa, kebutuhan akan sepeda itu meningkat sampai sekian ratus persen, ya kan permintaannya. Karena apa? Karena memang saat itu dibutuhkan orang untuk satu olahraga, kedua, kalau di apa ya, kalau di jalan itu tidak terlalu banyak polusi, yang intinya buat olahraga supaya, udara itu berputar gitu ya. Makanya bagi mereka yang tidak bisa membaca segmen pasar ya
salah. Tapi kalau yang bisa, wah ini sepeda lagi bagus nih, makanya dia nyetok banyak, ya. Jadi situ, jadi tergantung dari segmennya. Jadi kalau kira-kira segmennya dan stoknya untuk membuat harga itu lebih mahal, ya jangan terlalu banyak lah, gitu. Tapi kalau sekarang udah mulai orang udah mulai berkurang atau tidak memakai masker misalkan ya. Ya berarti kan stoknya jangan terlalu banyak gitu ya. Mungkin waktu zaman pandeminya lagi parah-parahnya sempat ada yang namanya masker harganya sampai yang biasanya dijual 3.000 jadi 20.000. Nah, karena apa? Karena kelangkaan. Tapi orang pas menyetok banyak, ya harganya pasti turun gitu kan. Tergantung kalau permintaan meningkat, harga pasti akan meningkat. Tapi kalau permintaannya turun, ya pastikan kita juga harga atau stok juga akan turun juga. Gitu, Emiral. Silakan, ada yang lain lagi? Ini kok cuma ada 16 orang dari 2 kelas. Silakan, ada yang ditanyakan? Yang lain tadi selain Emerald? Halo, sorry, tadi internetnya down di sini. Baik, kita lanjut aja di materi berikutnya, yaitu tentang apa mana ya? Nah, ini ada segmentasi pasar tadi. Kemudian yang berikutnya tentang segmentasi pasar tradisional, ya. Karena tadi ada 2, tradisional dan individual kan. Nah, ini yang tradisional di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada mass marketing atau pemasaran secara massal, ya. Jadi pemasaran secara massal itu pemasaran yang secara dari kata-kata massal aja udah secara menyeluruh, ya. Jadi kalau dalam suatu toko itu massal kadang-kadang kan ada kayak kemarin mungkin teman-teman dengar saya kalau kalau di Tangerang itu kemarin ada pemasaran massal dari empek Palembang misalnya. Itu kan semua di situ jual empek semua massal. Jadi itu adalah salah satu dari segmentasi pasar tradisional. Kemudian yang kedua ada diferensial marketing, yaitu strategi yang menargetkan beberapa segmen, ya, yang menargetkan beberapa segmen dengan penawaran yang terpisah, ya. Jadi diferensial di sini, ya, differentiated di sini yaitu strategi menargetkan beberapa segmen pasar dengan penawaran yang terpisah. Maksudnya terpisah di sini ya sesuai dengan harga, sesuai dengan barang, sesuai dengan segmen targetnya, ya, dalam arti kalau barangnya yang bermerek ya tidak mungkinlah disatuin dengan barang yang biasa-biasa saja. Ya pasti dipisah. Makanya kan kalau dalam teman-teman masuk ke suatu mall itu ada pilihan. Ini harga sekian. Ada lagi harga yang agak tinggi. Biasanya yang punya toko itu menawarkan ini harga yang paling murah, misalkan raket lah, raket itu harga nih yang paling murah 200 misalkan. Nah, konsumen pengen yang agak bagus, kasih yang 350, pengen yang lebih bagus, kasih yang sekian tuh. Terus jadi ada kelas-kelasnya, itu ada perbedaan marketing, ya. Kemudian yang ketiga ada nickel marketing. Itu kalau bahasa orang marketing itu pemasaran ceruk pasar. Ceruk tahu ceruk.
Jadi kalau saudara misalkan masuk ke dalam suatu mall, itu mall besar, itu ada satu toko jam tangan misalkan. Nah, itu toko itu disebut ceruk pasar. Jadi apa ya bahasanya lebih spesifik lagi. Jadi oh itu bagian dari kalau di statistik itu kan ada populasi, ada sampel. Nah, kalau populasi itu masuk ke mass marketing, tapi kalau nickel marketing atau ceruk pasar di sini atau ceruk marketing, ceruk pemasaran di sini, yaitu yang secara sampelnya lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Yaitu adalah contoh segmentasi pasar tradisional. Kemudian berikutnya ada segmentasi pasar individual. Nah, di sini ada 3 juga ya. Yang pertama ada one to one marketing. One to one marketing ya, yaitu metode pemasaran produk dengan cara memberikan barang dan jasa kepada pelanggan secara langsung. Ya. Metode pemasaran produk dengan cara memberikan barang dan jasa kepada pelanggan secara langsung. Jadi langsung ke konsumen. Ya. Itu adalah one to one marketing. Ya, jadi langsung ke konsumen, langsung ke pelanggan, langsung ke pelaku usaha yang lainnya, tapi langsung secara langsung. Kemudian yang kedua, ada juga mass customization, yaitu menggunakan sistem bantuan komputer yang fleksibel untuk menghasilkan keluaran yang khusus, ya. Jadi dia memakai bantuan dari media komputer, ya, untuk menghasilkan keluaran khusus. Jadi sistem tersebut menggabungkan biaya unit yang rendah dari hasil produksi massal dengan fleksibilitas kostumisasi dan individu. Jadi kalau mass customization di sini yaitu dengan menggunakan komputer. Ya kadang-kadang kan kalau teman-teman masuk ke mall, kenapa saya sering memberikan contoh di mall itu karena itu mall itu salah satu strategi marketing yang paling sederhana untuk dijadikan contoh ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke mall itu biasanya kan taruhlah masuk ke toko elektronik, biasanya TV pada nyala semua. Nah, itu salah satu itu adalah mass customization. Jadi menggunakan alat atau media. Kalau yang tadi biasanya SPG menawarkan barangnya bagus, ini harganya murah tapi barangnya bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan permission marketing ya, atau bahasa kitanya adalah pemasaran izin ya, atau izin marketing. Ini adalah teknik pemasaran non tradisional yang mengiklankan barang dan jasa ketika persetujuan terlebih dahulu diberikan. Ya. Jadi kalau udah ada persetujuan misalkan wah ini barangnya kalau teman-teman masuk ke toko handphone wah ini barangnya bagus, ini ada displaynya bagus. Nanti kalau udah ada persetujuan antara si pembeli dan penjual, oke saya ambil barang ini dengan harga sekian. Dengan taruhlah ada diskon, misalkan lagi ada diskon 5%, baru diambillah barang yang betulannya. Itu ya, maksudnya yang baru yang ada di gudang. Nah, itu setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Ya, itu adalah sebagai segmentasi pasar individual secara atau permission marketing. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan.
Materi nanti akan saya share di grup. Jadi kalau teman-teman ada yang misalkan kuliahnya sambil kerja atau sambil jalan, misalkan lagi naik motor, bisa di-share di grup nanti. Ya. Baik, kita lanjut dulu karena ini masih banyak. Kita lanjut di berikutnya yaitu kriteria segmen yang menarik. Nah, kriteria segmen yang menarik ya. Di sini dapat diidentifikasi dan diukur. Jadi itu kriteria segmen yang menarik. Jadi dapat diidentifikasi dan diukur. Kemudian yang kedua, substansial. Substansial ini adalah bersifat inti atau sesungguhnya atau secara kenyataannya, substansi ya. Itu menarik. Kemudian yang ketiga dapat diakses ya. Kriteria segmen yang menarik itu dapat diakses. Misalnya kita lagi butuh komputer merek Acer tipe sekian, RAM sekian, ini sekian, bisa diakses di internet dulu ya, harganya berapa. Jadi kita bisa lihat dulu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan responsif, merespon, yaitu kriteria segmen yang menarik ya. Jadi ada responsif. Kadang-kadang kan kalau kita masuk ke mall, kalau SPG-nya pada jutek, tahu jutek, pada judes, pada tidak ramah, itu kan kita juga kan tidak betah ya. Tapi kalau kitanya atau di service kualitinya bagus, ya terlepas antara beli dan enggaknya ya kadang-kadang kita juga jadi enak gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada dapat tumbuh dan berkembang. Maksudnya ini tumbuh dan berkembang di sini maksudnya bahwa si produk yang kita tawarkan itu bisa berubah dalam arti bisa apa ya? Mungkin kalau harga bisa dinego ya, atau mungkin ada promo-promo yang lain gitu ya. Itu atau mungkin ada sistem cash tapi dibayar 3 kali gitu kan. Itu adalah kriteria segmen yang menarik. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan. Masih ada nggak mahasiswanya? Oh, masih tinggal berapa nih? Masih 15. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau saya terus yang ngomong nanti malah tidur. Silakan, di sini ada Gupron mau bertanya, atau Muhammad Aditya, atau Yasar, Revina, ya silakan. Dibuka aja kameranya nggak apa-apa. Atau Dea mungkin akan ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Muhammad Aditya ada yang ditanyakan apa nih? Udah dibuka kameranya. Mana suaranya? Maaf Pak, jaringan saya jelek. Jaringannya jelek. Kita sepakat sampai jam berapa ini kuliah? Kalau saya karena kita ini lagi bercerita tentang segmentasi pasar, jadi saya juga diserahkan ke pasar. Jadi kuliah sampai jam berapa tergantung pasar. Kalau saya hanya menjual, kalau menjual, kalau pasarnya udah bubar ya apa yang dijual kan begitu. Jadi tergantung pasar, pasarnya mau sampai jam berapa silakan. Kita di sini masih baru jam 8:15. Kalau kita mau sepakat jam 8:30 masih ada 15 menit untuk diskusi, silakan. Kemudian ada pesan dari Pak Reja, kalau besok itu kebetulan ada event, silakan teman-teman yang punya waktu, yang punya kuota, dan memang lagi tidak sibuk kerja, kalau bisa join. Pasti ada reward point-nya. Besok kalau nggak salah udah duhur. Ada event tentang
nutrisi, ya. Emang tidak ada kaitan dengan kuliah teman-teman, tapi minimal ilmu tentang nutrisi itu akan ada. Silakan, ada yang tanyakan? Suaranya mana ini? Kelas apa nih? Cintanya Pak, Iya, silakan, Emerald lagi, silakan. saya masih nyambung pertanyaan yang pertama tadi Pak. Ya, Kalau memang melihat dari pasar yang ada, kita menyediakan permintaan konsumen gitu ya. mhm. Berarti kita nggak fokus di satu barang atau gimana itu Pak? Berarti kita berganti-ganti barang dagangan gitu ya Pak? Apa itu sebagai sampingan aja atau gimana Pak? Ya, jadi gini. Jadi biasanya kalau suatu toko itu biasanya ada satu barang yang dijadikan suatu apa ya? Kalau orang kita bilang itu yang paling inilah apa yang paling jagoannya itu barangnya apa. Tapi jangan sesekali kalau ada konsumen yang tanya, kebetulan di barangnya kita tidak ada, jangan bilang tidak ada. Ya, walaupun memang kenyataan tidak ada, itu akan membuat kepercayaan dari konsumen itu akan berkurang. Contoh sederhana, misalkan kita jualan atau punya toko tentang toko olahraga misalkan, alat-alat olahraga. Nah, ada konsumen yang tanya misalkan beli, ada nggak raket raket, bulu tangkis yang mereknya, Yonex misalkan, tapi kita tidak sedia. Nah, karena kan di situ kan biasanya kalau toko itu kan banyak, ya, apalagi kalau tokonya ada di pertokoan gitu, kayak di mall gitu kan pasti bersaing atau ada sebelahnya atau di mananya gitu kan. Nah, itu biasanya kita bilang ada saja gitu, tapi tunggu sebentar ya ngambil di gudang, padahal bukan ngambil, itu ngambil di toko yang lain gitu. Coba kalau teman-teman masuk ke toko, ke mall, tapi yang jualan handphone, pasti dia walaupun di situ handphonenya misalkan ikonnya atau yang dijagokannya misalkan handphone eee, Samsung misalkan, tapi dia juga pasti tersedia handphone yang lain. Ya, bukan berarti kita tidak fokus dengan satu produk, tetap kita ada produk unggulannya bahasanya. Produk unggulan itu supaya si konsumen itu tadi mempunyai positioning di benak mereka bahwa kalau mencari handphone yang mereknya Samsung itu ke toko ini pasti ada, ya. Karena di situ pasti biasanya kalau toko itu atau menjual barang unggulan biasanya ya dari yang termurah sampai yang termahal ada gitu ya. Tapi dia juga pasti sedia dengan merek yang lain. Makanya kan kalau jualan kayak di counter atau di tempat jualan laptop itu tidak hanya satu produk. Walaupun di situ lebih besar tulisannya misalkan laptop Acer, tapi dia juga pasti jual Lenovo lah, jual Mitsubishi lah, jual eee, yang lain, merek yang lain. Ya, kenapa? Karena permintaan masyarakat atau konsumen itu berbeda-beda, ya. Jadi bukan berarti kita tidak fokus dengan produk itu, tetap fokus, tapi kita harus dibarengi dengan produk yang lain, karena permintaan masyarakat itu pasti berbeda. Ada yang suka dengan laptop merek Acer misalkan, ada yang suka laptop dengan merek Lenovo misalkan. Nah, itu kan beda-beda, ya. Jadi itu, jawabannya Emerald. Jadi bukan berarti kita tidak fokus, tapi kita lebih ke kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur itu bisa
bisa melihat pasar. Dalam arti tadi, sekarang lagi musim apa nih? Misalkan sekarang lagi musim apa ya? Sekarang itu udah mulai masuk sekolah secara luring misalkan. Berarti kan harus sedia yang namanya ATK, buku, tas, sepatu, itu harus sudah disiapkan. Tapi kalau kitanya tidak pandai melihat pasar atau situasi, itu akan ketinggalan gitu. Sekarang kan udah zamannya udah zaman misalkan ada blended ya, ada luring dan daring. Berarti yang daring ya banyak membutuhkan Zoom. Makanya kemarin yang namanya Zoom itu dulu tidak dilirik, tapi setelah pandemi itu sangat dibutuhkan Zoom, Google Meet atau yang lain gitu kan. Nah, itu adalah kita berarti bisa dijadikan kalau memang konsumen itu lebih banyak membutuhkan barang A, ya bisa dijadikan kita fokus ke barang itu. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai barang unggulan ya. Kayak tadi, tokonya toko eser, tapi kita menjual yang lain nggak masalah. Memang harus begitu, harus selalu ada walaupun hanya nyetok 1 atau 2. Tapi dia lebih lebih ke unggulannya misalkan Acer. Jadi orang kalau mau nyari yang suka dengan laptop Acer ya pasti ke toko Acer lah gitu. Itu Emeril. Terima kasih, Pak. Ada yang lain silakan. Mana yang lainnya nih masa Emerald aja nih, yang lainnya kameranya namanya doang atau orangnya ada, kok nggak ada suaranya? Coba saya sebutin nih, Piki mana Piki? Masih ada nggak? Ada. Silakan Pik, mau nanya nggak? Belum, Pak. Belum. Oke, Muhammad Aditya. Oh, lagi di mana nih Muhammad Aditya? Iya, Pak. Lagi di kampus atau lagi di mana nih? Saya, Pak, baru nyampe, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan udah join. Kemudian siapa lagi nih? Yasar Lamri. Yasar Ramzi, Pak. Oh, Ramji, silakan. Ada yang ditanyakan nggak, Ji? Belum. Yuliana, mana Yuliana? Nah, Yuliana mau nanya nih, kelihatannya udah siap-siap. Mau nanya apa? Ayo di-unmute. Ada, Pak. Ya, silakan. Ada nggak ditanyakan? Atau yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau ngasih sanggahan? Alaika Putri mana? Wah, ini Belum ada pertanyaan, Pak. belum ada ya. Belum ada tuh ada 2 kemungkinan. Ada yang memang paham, ada yang memang nggak paham yang ditanyakan. Ini lagi banyakan ini satu kelas itu. Iya, Pak. Oh. Terus di SSO udah di itu belum ya? Di-upload belum ya? Ya coba aja nanti dicek kalau nggak salah udah di-upload deh. Buat ininya buat bahan. Silakan. Ada yang ditanyakan atau kita ada 5 menit lagi kita berakhir di jam 8:30. Sepakat teman-teman? Ya, Pak. 8:30, Pak. Ya, baik sampai 8:30. Masih ada 4 menit lagi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau satu slide lagi mungkin saya nanggung nih ada 9, 10, 2 slide lagi ya. Kita lanjut dulu yang berikutnya. Tadi sampai di sini. Sekarang
penentuan pasar sasaran. Nah, banyak nih tuh. Ada 5. Yang pertama yaitu single segment targeting. Ya. Dari kata-kata single aja udah jelas bahwa perusahaan memilih satu target pasar disertai dengan sejumlah pertimbangan. Ya, itu. Jadi satu target pasar disertai dengan sejumlah pertimbangan. Jadi itu yang disebut dengan single segment targeting. Ya, jadi misalnya ada keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, peluang pada segmen yang bersangkutan masih besar dan sebagainya. Jadi dia tadi yang ditanyakan Emerald bahwa itu single segment, jadi hanya satu ini aja, sasaran aja, satu target saja. Ya, misalkan targetnya khusus buat anak-anak yang usia balita misalkan. Kenapa bisa ada single segment targeting? Karena adanya keterbatasan dana, ya, peluang segmen yang bersangkutan masih besar, jadi masih banyak anak-anak yang di usia balita gitu ya. Kemudian yang kedua, selective targeting. Selective targeting di sini perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Jadi menyeleksi beberapa segmen ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan mass targeting, yaitu strategi yang sering digunakan oleh banyak perusahaan besar. Tujuannya, kegiatan ini adalah untuk mempermudah mencapai segmen pasar yang ingin diraih dan memberikan kepuasan yang lebih pada konsumen secara massal dan menyeluruh. Kemudian yang keempat ada produk spesialisasi. Perusahaan berkonsentrasi pada membuat produk khusus dan tertentu, lebih spesial. Ya, jadi spesial di sini perusahaan itu membangun reputasi yang kuat untuk produk yang lebih spesifik. Jadi khusus di produk eser aja gitu. Dia memproduksi itu aja, enggak yang lain-lain. Ya. Kemudian yang terakhir ada market spesialisasi, yaitu perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan di suatu target pasar tertentu. Ya. Jadi lebih memusatkan pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada target pasar. Jadi market spesial. Jadi spesial khusus, pemasaran khusus. Ya, jadi hanya tertentu aja. Baik, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung lagi materi ini ke apakah nanti Pak Reja akan menyambung lagi secara luring materi ini atau mungkin ada yang lain. Yang jelas materi ini masih sampai 30 slide lagi, ada 20 slide lagi. Silakan. Sekarang udah pas jam 8:30 di jamnya saya, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita diakhiri. Ketua kelasnya mana tadi? Tadi siapa ya? Niar ya? Mana Niar? Ya, Pak. Oh. Ya, udah dibagi kelompok kan? Sudah. Kelompok apa ya? Pak Reja biasanya ngebagi kelompok begitu, bikin suatu kelompok enggak? Belum? Belum diinstruksikan sih, Pak. Oh, belum. Mungkin nanti pas di luring kali, karena beliau kemarin luring ya sama beliau atau daring juga? Daring juga, Pak. Oh, daring. Oke, jadi ya itu mungkin materi hari ini sampai di situ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan akan ditutup, tapi kalau ada pertanyaan kita lanjut sampai jam 9 boleh. Silakan yang akan ditanyakan dari materi yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak ada, akan diakhiri dengan sampai materi ini. Ya, sepakat teman-teman?
Iya, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, sampai ketemu. Iya, Ah, Pak. minta di-on-kan dulu kamera, mau di-screenshot, bisa nggak? Ya, buat laporan ke Pak Reja bahwa kita ini yang namanya itu tidak hanya nama aja, tapi orangnya ada. Oh, kan kalau dibuka mah pada bersih-bersih ya itu Ade Gufron. Lagi di mana tuh Ade Gufron? Ini Lagi di kelas rumah, Pak. kelas Jakarta atau kelas Bekasi? Di Jakarta, Pak. Pusat, Pak. Oh, yang di Kelas Asam ya? Jakarta, Pak. Ya, Kami ya. pusat. Iya. Oke, ya. Ini siapa lagi nih? Ya, Yasar belum dibuka. Siapa lagi? Repina, mana Repina? Nah, oke. Nah, tinggal Repina mungkin lagi rusak kameranya. Oke, kita screenshot dulu. 3, 2, 1. Oh iya, Repina buka. 3, 2, 1. Oke, terima kasih.